Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang time series atau deret berkala dan peramalan. Nah, deret berkala atau time series ini merupakan sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode, digunakan untuk meramalkan kondisi masa mendatang, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, untuk jangka pendek itu kurang dari 1 tahun, atau jangka panjang lebih dari 3 tahun. Berguna untuk penyusunan rencana pada sebuah perusahaan, bahkan sampai dengan skala negara. Nah, dalam deret berkala mempunyai 4 komponen, itu ada tren atau sampai dengan kecenderungan, kemudian variasi musim, variasi siklus, variasi yang tidak tetap atau irregular variation. Nah, kita masuk ke dalam tren kecenderungan. Nah, tren ini merupakan suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau mulus. Nah, bentuk tren positif itu trennya meningkat dengan persamaan Y sama dengan A ditambah B dikali X. Sedangkan tren negatif itu tren menurun, di mana Y sama dengan A dikurang B dikali X. Nah, bentuk tren itu ada tren positif, tren negatif tadi. Jika tren positif, dia akan cenderung mengalami peningkatan. Bisa kita lihat di sini peningkatan. Dari tahun 2000 sampai tahun 2008 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan kalau dia tren negatif dari tahun 2000 hingga 2008 mengalami penurunan, cenderung penurunan penjualan. Nah, kemudian kita masuk kepada metode analisis tren. Metode analisis tren ini ada empat, yaitu ada metode semi rata-rata, semi average method, kemudian metode kuadrat terkecil atau least square method. Selanjutnya itu ada metode tren kuadratis. Dan yang terakhir itu ada tren eksponensial. Nah, kita masuk terlebih dahulu pada metode semi rata-rata. Nah, semi rata-rata ini metodenya sebuah data kita bagi menjadi dalam 2 kelompok. Nah, kita bagi dalam 2 kelompok, di mana persamaannya itu Y sama dengan A ditambah BX. Nah, untuk persyaratannya atau keterangan untuk A adalah nilai rata-rata kelompok 1, B adalah rata-rata kelompok 1 dikurang rata-rata kelompok 2 dibagi dengan N. N kecil ini adalah jumlah data per kelompok, jumlah data keseluruhan untuk di sini. Kita langsung masuk ke dalam contoh soalnya saja. Sebuah perguruan tinggi swasta di tebing tinggi berdasarkan laporan data mahasiswa, manajemen didapatkan laporan tahun 2004 sampai tahun 2011 sebagai berikut. Di tahun 2004 didapati hasil atau jumlah mahasiswa manajemen itu sebanyak 90 orang. Sampai dengan tahun 2011 didapati sebesar 283. Nah, datanya ini kita bagi menjadi 2. Datanya tadi kan ada 8 tahun 2004 sampai tahun 2011. Nah, kita bagi menjadi 2 kelompok. Nah, kelompok pertama itu tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Nah, masing-masing datanya ini kita susun sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sebelumnya saya jelaskan, nanti di sini dari video ini bakal ada video lanjutan dalam bentuk Excel untuk perhitungan bagaimana cara mudahnya menggunakan Excel. Nah, tadi sebelumnya beberapa waktu yang lalu sudah saya coba untuk digabungkan, namun sangat sulit. Nah, di sini setelah penjelasan ini bakal ada susulan video dalam bentuk Excel untuk penjelasan 4 metode tadi.
mulai dari metode semi rata-rata, metode kuadran terkecil, metode atau metode least square, kemudian metode kuadratis, dan metode eksponensial. Nah, kita lanjut ya. Datanya kita bagi menjadi dua kelompok, 2004 sampai dengan 2007, kemudian 2008 sampai tahun 2011. Nah, di sini kita jumlahkan masing-masing kelompoknya. Itu kelompok 1 dapat hasil 578 dibagi dengan jumlah N-nya. N itu tadi masing-masing kelompok 4 ya, berarti 578 dibagi 4. Nah, hasilnya 144,5. Begitu juga dengan kelompok kedua. Dapat hasil sebesar 246,75. Nah, setelah itu kita melakukan mencari nilai B. Untuk nilai A tadi kan sama dengan rata-rata kelompok 1 dibagi dengan jumlah N-nya. Ya kan, dibagi dengan jumlah N. Kemudian untuk nilai B tadi rumusnya rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata kelompok 1 dibagi N secara keseluruhan. Maka didapati hasil sebesar 12,7813 atau 12,7813. Nah, ini adalah nilai B-nya. Jadi jika kita masukkan dalam persamaan, untuk persamaan kelompok 1, Y sama dengan 144,5 ditambah 12,7813X. Sedangkan untuk kelompok 2, Y sama dengan 246,75 ditambah 12,7813. Nah, kita masuk ke dalam metode kuadrat terkecil. Nah, untuk metode kuadrat terkecil, itu kita menggunakan persamaan Y sama dengan A ditambah B dikali X. Nah, untuk mencari nilai koefisiennya, kita gunakan rumus untuk A sama dengan sigma Y dibagi dengan N. Kemudian untuk B, sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal, di mana datanya yang kita dapat miliki saat ini masih 8 data, di mana tahun 2000 sampai dengan tahun 2007. Nah, untuk penjualan masing-masing tahunnya, tahun 2000 adalah 150, tahun 2001 140, sampai dengan tahun 2007 168. Nah, untuk kasus seperti ini, karena datanya jumlahnya genap, kita bagi kembali menjadi dua bagian. Nah, untuk menentukan nilai atau kode X-nya, jika dia datanya ganjil, kita bisa ambil data tengah. Misal kalau dia di tahun 2000, dari tahun 2001 sampai tahun 2007, data tengahnya bisa kita ambil di tahun 2004 untuk penetapan nilai X-nya. Jika ini nilai X jumlah tahunnya genap, kita bagi menjadi 2. Jadi di tahun 2003 itu 0,5, tahun 2004 0,5. Jika dia ke atas, dia menjadi negatif, tinggal kita jumlahkan masing-masing 1. Jika naik ke atas 1,5, minus 1,5, minus 2,5, minus 3,5. Jika dia ke bawah, maka akan menjadi nilai yang positif. 1,5, 2,5, 3,5. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penentuan sigma XY. Maka nilai Y dikali dengan nilai X, maka dapat hasil sebesar 5 minus 525 sampai dengan pada tahun 2007 sebesar 588. Nah, untuk nilai sigmanya itu
kita dapati sigma XY sebesar 289,5. Untuk sigma X kuadrat itu sebesar 42. Nah, untuk nilai A, kita masukkan ke dalam persamaan tadi, sigma Y dibagi dengan N atau jumlah data. Dapati hasil A sebesar 144,875. Sedangkan B kita masukkan ke dalam rumus tadi, sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat sebesar 6,89285714. Nah, untuk peramalannya tahun 2008 sebesar 4,5 nilai X-nya. Dari mana datangnya? Tadi tahun 2007 besaran X-nya adalah 3,5. Jadi ketika di tahun 2008 maka nilai X-nya adalah 4,5. Tinggal kita masukkan ke dalam persamaan yang sudah kita dapati hasilnya. Maka peramalan tahun 2008 adalah 175,89. Nah, kita masuk ke dalam metode kuadratis. Ya, metode kuadratis digunakan untuk tren jangka panjang yang polanya tidak linier. Nah, untuk metode kuadratis ini persamaan yang kita gunakan Y sama dengan A ditambah BX ditambah C dikali X kuadrat. Nah, untuk koefisien datanya, untuk mencari nilai A, B, dan C, untuk nilai A kita menggunakan rumus ini, di mana A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat dikali Y, kemudian dikali dengan sigma X kuadrat dibagi dengan N dikali sigma pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat dikuadratkan. Nah, begitu juga dengan nilai koefisien B, rumusnya B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat, kemudian untuk C, N dikali sigma X kuadrat Y dikurang sigma X kuadrat dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, kita masuk ke dalam contoh kasus. Nah, contoh kasusnya di sini kita mulai di tahun 2001 sampai 2007. Untuk penentuan nilai X-nya, tadi telah saya sampaikan bahwasannya kalau dia datanya ganjil, kita bisa ambil angka nilai tengahnya untuk tahunnya, untuk penetapan nolnya dalam X. Nah, ini karena datanya ganjil, jadi kita tidak perlu 0,5, 0, sekian untuk datanya bisa langsung dibulatkan. Nah, untuk atas dia minus 1, minus 2, minus 3, sedangkan ke bawah positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita untuk mencari sigmanya harus kita ikuti dulu pencarian X dikali Y, sigma X dikuadratkan, X kuadrat dikali Y, kemudian X pangkat 4. Setelah kita kalikan dengan masing-masing hasilnya, itu untuk X dikali Y pada tahun 2001 minus 420 atau minus 420, kemudian X kuadratnya 9, kemudian X kuadrat dikali Y 1260, kemudian X pangkat 4 itu 81 sampai dengan tahun 2007. Nah, baru kita jumlahkan secara menyeluruh masing-masing hasilnya untuk kita dapati hasil dari sigmanya. Untuk sigma XY, sigma X kuadrat, sigma X kuadrat dikali Y, sigma X pangkat 4 sampai dengan sigma Y-nya. Nah, inilah hasil, ini adalah nilai sigmanya masing-masing.
Jadi kita tinggal masukkan ke dalam persamaan ataupun substitusikan, masukkan ke dalam rumus-rumus yang udah disediakan, mulai dari A, kemudian B, dan C. Nah, setelah kita masukkan, langsung kita dapati hasil A itu 137,3810. Kemudian B itu 7,1429. Kemudian C itu 1,6905. Nah, setelah dari itu kita dapati hasilnya untuk masuk ke dalam persamaan. Untuk masuk dalam persamaan, kita masuk ke dalam persamaan hasilnya tadi. Y sama dengan 137,3810 ditambah 1,7,1429 X, kemudian ditambah 1,6905 X kuadrat. Nah, jadi peramalan penjualan tahun 2008 itu adalah X tadi kan pada tahun 2007 3. Nah, jadi sini tinggal berarti tahun 2008 X-nya itu sebesar 4. Nah, jadi nanti kita tinggal masukkan, substitusikan jumlah atau X-nya tadi. Nah, ini X-nya kita tinggal gantikan saja. Jadi untuk peramalan tahun 2008, Y sama dengan 193. Nah, berarti tahun 2008 itu perkiraan penjualan produknya itu 193 unit. Nah, kita masuk pada metode tren eksponensial yang terakhir. Nah, metode tren eksponensial itu suatu tren mempunyai pangkat atau eksponen dari waktu ke waktu dengan bentuk persamaan Y sama dengan A1 ditambah B pangkat X. Nah, di sini jauh berbeda, sangat jauh berbeda dengan metode kuadratis dengan kuadrat terkecil. Nah, di sini tidak ada pembagian, langsung kita masuk ke dalam contoh soal. Kita terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil anti-lognya, kita log dulu, log naturalkan dulu secara menyeluruh. Nah, baru kita kalikan secara menyeluruh. Kita dapati hasil ln sigma ln y-nya, kemudian sigma x kuadratnya, kemudian sigma ln dikali y. Sigma x dikali ln y, itu hasilnya 1,3906. Nah, untuk A setelah diantilogkan sebesar 142,79899. Dan untuk B setelah diantilogkan dengan rumus ini yang disediakan, dapat hasil B sebesar 0,05090. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam persamaannya saja. Dalam persamaannya saja ya. Nah, baru kita ganti yang ditanya tahun berapa? Tahun 2009. Nah, kalau di tahun 2008 tadi 4, berarti tahun 2009 adalah 5. Kita pangkat 5 kan untuk persamaan ini dalam masing-masing persamaan, maka hasil dari perkiraan unit terjual tahun 2009 itu adalah 144. Nah, nanti saya akan masuk ke dalam video berikutnya dalam bentuk Excel agar lebih mempermudah dari mana sih datang angkanya dan bagaimana cara menghitungnya lebih cepat menggunakan Microsoft Excel. Untuk pertemuan ini saya ucapkan terima kasih. Tunggu saja video dalam bentuk Excel-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.